Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan, nyalakan juga tombol subtitle di pojok kanan atas. Selamat membaca dan mendengarkan. Perintah Kaisar Naga. Bab 6894-6899. Pagoda Ujian. Malam itu gelap pekat bagaikan tinta pekat dan berat, seolah-olah jurang kuno telah hancur berkeping-keping menyelimuti seluruh wilayah sejauh 10.000 mil di sekitar kota kuno Xuanming. Pintu kayu cendana hitam berukir rumit di paviliun Chenxi perlahan menutup di belakang ketiga sosok tersebut. Saat daun pintu yang berat itu mengunci pada bingkainya, terdengar suara dentuman berat yang bergema, memisahkan sepenuhnya bagian dalam ruangan dari dunia luar. Sebelum suara itu sempat menghilang sepenuhnya dari koridor, tetua berambut putih yang telah menyambut ketiganya dan mengurus urusan luar paviliun tiba-tiba ambruk. Seolah-olah seluruh tulang dan tenaganya terkuras habis seketika. Ia terkulai lemas di kursi bersandaran giok hitam miliknya. Butiran halus keringat dingin mengalir menuruni kerutan wajahnya yang dalam dan dimakan usia, membasahi rambut putih di pelipisnya. Akhirnya, keringat itu menyatu menjadi satu tetesan dingin yang jatuh berat ke atas benda di atas meja. Terdapat inti binatang buas ular piton raksasa, yang tembus pandang dan berkilauan dengan cahaya merah tua yang purba. Plop! Itu adalah suara yang samar dan renyah, namun meledak bagaikan petir di dalam benak sang sesepuh yang sedang tegang dan cemas. Matanya yang redup dan berkabut terus terpaku pada inti binatang buas yang masih utuh milik ular piton raksasa jurang bumi. Di balik tatapan itu, bergejolak rasa terkejut, penghinaan, dan kewaspadaan yang tak terbendung bercampur dengan sedikit kebingungan dan emosi rumit yang belum pernah ia rasakan sepanjang masa hidupnya yang panjang. Ular piton raksasa jurang bumi telah menguasai zona terlarang, jurang beku, milik klan kuno Xuanming selama 1000 tahun. Tubuh fisiknya sangat tangguh, sisiknya mampu menahan kemampuan ilahi bawaan seorang dewa emas agung tingkat kelima, dan aura jurang bekunya mampu membekukan hukum realitas itu sendiri serta menyegel energi spiritual. Klan kuno Xuanming telah mengirimkan 3 gelombang pembudidaya elit secara berturut-turut untuk memburu binatang buas itu, namun semuanya kembali dengan kekalahan bahkan kehilangan 2 tetua klan dalam prosesnya. Pada akhirnya, mereka terpaksa menetapkan wilayah tersebut sebagai zona terlarang dan menawarkan imbalan bagi siapapun yang bisa menaklukkannya, membiarkan makhluk itu menguasai wilayah tersebut dan menebar kekacauan sesuka hati. Namun, binatang buas itu sendiri monster yang telah membuat kewalahan para elit dari klan kuno justru tewas hanya dalam waktu 3 hari di tangan seorang pemuda yang mengaku sebagai pembudidaya lepas dari alam bawah, yang tingkat kultivasinya baru mencapai tingkat ke-8 alam dewa emas. Ia meninggalkan inti binatang yang masih murni, dengan esensi yang utuh sempurna dan tidak berkurang sedikit pun. Akan tetapi, hal yang benar-benar mengguncang batin lelaki tua itu hingga ke dasarnya adalah kemunculan tiba-tiba tekanan tingkat kekacauan pada saat-saat terakhir itu. Saat aura kelabu keunguan itu menyapu lokasi kejadian, formasi kuno berisi rune-rune pengubah realitas yang telah tertanam di paviliun Chenxi sejak zaman dahulu kala bergetar hebat. Simbol-simbol kuno yang tak terhitung jumlahnya, yang telah berdenyut selama 1000 tahun, kini berkedip tak menentu dan berada di ambang kehancuran. Bahkan tingkat kultivasinya sendiri yang berada di tingkat ketiga alam dewa emas agung seketika tertekan hebat, menyebabkan hati Daonya goyah dan sempat terhenti sejenak. Itu bukanlah jenis fondasi yang seharusnya dimiliki oleh seorang pembudidaya di alam dewa emas biasa. Itu adalah kekuatan yang melampaui batas-batas sistem kultivasi arus utama di surga ke-22. Butuh waktu cukup lama bagi lelaki tua itu untuk pulih dari keterkejutan yang mendalam, hingga perlahan-lahan ia bisa kembali merasakan anggota tubuhnya yang sempat kaku. Ia tiba-tiba bangkit dari meja dan mengibaskan lengan bajunya yang lebar dan polos, dengan cepat menyimpan inti ular piton raksasa yang tak ternilai harganya itu ke dalam artefak penyimpanan pribadinya. Tanpa menunda waktu sedikit pun, ia melangkah cepat menyusuri koridor batu biru. Lentera-lentera perunggu antik yang berjajar di sepanjang koridor bergoyang tertiup angin. Nyala apinya yang berkedip-kedip memanjangkan bayangannya yang terburu-buru menjadi bentuk yang panjang dan terdistorsi. Langkah kakinya terasa berat dan panik, menggema di dalam paviliun yang sunyi dan mengkhianati kegelisahan mendalam yang ia rasakan. Sesampainya di ujung koridor, garis-garis halus diam-diam muncul pada permukaan dinding batu yang tampak mulus dan polos. Sebuah pintu tersembunyi bergeser terbuka tanpa suara, menyingkapkan tangga batu spiral yang menurun secara vertikal ke kedalaman. Tertanam pada dinding batu yang mengapit anak tangga batu itu adalah deretan panjang, batu spiritual es berwarna biru langit yang tampak menyeramkan. Pancaran cahayanya yang membekukan mengingatkan pada mata air dingin abadi di bawah tanah terasa senyap namun menusuk, membawa keheningan mencekam seolah melenyapkan segala jejak kehidupan, serta menyelimuti seluruh lorong dalam permainan cahaya dan bayangan yang terus berubah-ubah. Pria tua itu tidak berani memperlambat langkahnya.
Ia menuruni anak tangga batu yang melingkar hingga tiba di hadapan sebuah gerbang raksasa dari besi hitam, yang dihiasi ukiran rumit bermotif, realitas kekacauan, ciri khas utama klan kuno Xuanming. Gerbang batu raksasa itu berdiri kokoh bagaikan gunung, dihiasi ukiran pola-pola rumit yang saling bersilangan. Setiap garis menyimpan kebenaran mendalam tentang interaksi antara ilusi dan kenyataan, berfungsi sebagai segel utama yang menjaga ruang bawah tanah klan kuno Xuanming. Pria tua itu mengangkat tangannya, menekan telapak tangannya yang kasar dengan kuat pada cekungan melingkar di tengah gerbang. Aliran, hukum asal, yang murni dan patuh khas milik klan kuno Xuanming mengalir stabil dari telapak tangannya, meresap ke dalam batu layaknya air dan beredar menyusuri berbagai pola tersebut. Tanda hubung. Sebuah resonansi rendah dan kuno bergema keluar. Pola-pola pada gerbang yang melambangkan dualitas ilusi dan kenyataan menyala satu persatu dengan cahaya keemasan gelap yang samar. Daun pintu gerbang yang berat itu bergeser perlahan membuka di atas lantai, menyingkapkan ruang bawah tanah yang luas dan penuh wibawa. Ruangan itu sangat luas dan terbuka. Beberapa pilar hitam pekat yang dipahat dari batu kuno berusia ribuan tahun, berdiri menempel pada dinding, menopang struktur keseluruhan ruangan tersebut. Tidak ada nyala api terbuka. Satu-satunya sumber cahaya berasal dari beberapa lampu minyak perunggu kuno yang tertanam di dinding. Cahaya redup berwarna kuning keemasan menyelimuti ruangan gua itu, membuatnya tampak seperti aula kuno di kala senja sunyi dan megah, namun syarat dengan suasana yang kelam dan menekan. Tepat di tengah ruangan, berdiri sesosok pria tegap dengan kedua tangan tertaut di belakang punggungnya. Pria itu mengenakan jubah ungu tua bermotif awan yang mengalir. Kain jubahnya tampak bergelombang oleh energi halus dao ilusi dan realitas, bergerak lembut mengikuti irama napasnya. Ia memiliki penampilan yang anggun dan berwibawa layaknya seorang cendekiawan dengan garis wajah tegas, tampak berada di puncak usia prima sekitar 40 tahun. Namun, jauh di dalam tatapan matanya yang dalam tersimpan beban akumulasi masa yang tak terhitung lamanya, ketajaman pandangan yang lahir dari berbagai pertempuran sengit, serta wibawa agung seorang pemimpin klan. Auranya diredam sedemikian rupa hingga mencapai titik ekstrim, menyerupai kolam sedalam tak terhingga yang membeku di puncak musim dingin, tenang dan tak bergerak di permukaan, namun menyimpan kekuatan dahsyat yang mampu mengguncang langit. Sebuah kehadiran yang begitu menekan hingga tak seorang pun berani menatap matanya atau melakukan gerakan gegabah. Dia adalah Louis Gu, kepala klan saat ini dari klan kuno Xuanming, sosok master tingkat tinggi yang telah memimpin nasib klan selama 10.000 tahun dan mencapai puncak pemahaman akan dao ilusi dan realitas. Pria tua itu melangkah maju dengan sigap, lalu membungkuk dalam-dalam dengan kepala tertunduk sebagai tanda penghormatan tertinggi. Meski suaranya tertahan, ia tak mampu menyembunyikan urgensi dan kegelisahan yang berkecamuk di dalam dirinya. Pemimpin klan, ada hal mendesak yang ingin aku laporkan. Louis Gu perlahan membuka matanya yang sebelumnya terpejam tenang dan melayangkan tatapan sedalam serta setak terduga jurang es abadi. Pandangannya tampak tenang dan tak terusik, namun memancarkan tekanan tak kasat mata yang begitu kuat. Bicaralah. Sambil menarik napas dalam-dalam menghirup udara sejuk ruangan itu demi meredam badai gejolak di hatinya, pria tua tersebut menceritakan setiap detail peristiwa yang terjadi di Paviliun Chenxi. Ia memaparkan bagaimana Dev yang hanya memiliki tingkat kultivasi rendah sebagai Dewa Emas tingkat ke-8 berani menerima misi berhadiah terkait zona terlarang yang tak seorang pun berani sentuh. Dan bagaimana dalam waktu 3 hari, ia berhasil melintasi zona terlarang jurang bumi dan membunuh seekor ular piton raksasa setingkat Dewa Emas Agung tingkat ke-4. Serta bagaimana ia kembali membawa inti binatang buas ular tersebut yang masih utuh dan penuh dengan esensi purba sehingga mematahkan segala anggapan awal semua orang. Dan akhirnya, dia juga menjelaskan bagaimana pelepasan aura, esensi kekacauan primordial, secara tak sengaja pada saat-saat terakhir itu nyaris meruntuhkan formasi ilusi realitas Paviliun Chenxi. Ia melaporkan setiap detail dan kejanggalan tanpa ada yang disembunyikan. Louis Gu berdiri diam mendengarkan sepanjang penuturan itu. Ekspresinya setenang air dan dahinya tak berkerut sedikit pun, seolah-olah ia sedang mendengar kabar sepele sehari-hari, bukan peristiwa menggemparkan dunia yang melampaui segala nalar. Namun, begitu pria tua itu mengucapkan kata esensi kekacauan primordial, sebuah kilatan yang sangat samar namun setajam silet sempat melintas jauh di dalam matanya, lalu menghilang begitu cepat hingga tak ada seorang pun yang sempat menyadarinya. Suasana ruangan menjadi hening sejenak, hanya dipecahkan oleh nyala api lampu minyak yang berkedip lembut. Setelah sekian lama, Louis Gu akhirnya mulai melangkah perlahan menyusuri ruangan yang luas itu. Ujung jemarinya mengetuk pelan giok hampa yang tersemat di sabuknya, dan suaranya yang berat menyiratkan nada perenungan serta pemikiran mendalam. Dia berkata, asal-muasal kekacauan primordial. Itu adalah esensi dao tertinggi dari era purba, yang kedudukannya melampaui segala dao lainnya. Konon, hal itu telah lenyap sepenuhnya ditelan zaman. Selama ratusan juta tahun setelahnya, tak seorang pun mampu memahami atau mengultivasinya.
Bagi seorang pembudidaya yang datang dari alam bawah yang tingkat kultivasinya hanya berada di tahap Dewa Emas untuk memiliki fondasi Dao yang begitu kuno dan telah lama hilang. Sungguh hal yang menarik. Pria tua itu buru-buru membungkuk tanda setuju, nadanya terdengar serius, pemimpin klan, pengamatan Anda sungguh tajam. Aku sangat yakin bahwa itu bukan sekadar tiruan dari esensi asal-muasal. Itu adalah aura Dao kekacauan yang paling murni. Di permukaan, tingkat kultivasi pemuda itu hanya berada di tingkat ke-8 alam Dewa Emas, namun kekuatan tempur sejatinya tak terduga. Berdasarkan perkiraan konservatif, kekuatannya telah melampaui tingkat ke-5 alam Dewa Emas Agung dan bahkan mungkin sudah menyentuh ambang batas tingkat ke-6. Terlebih lagi, inti binatang buas itu tanpa celah esensinya benar-benar utuh. Hasil seperti itu tidak mungkin dicapai melalui tipu daya, serangan diam-diam, atau bantuan pihak luar. Itu diperoleh melalui pertarungan langsung yang murni. Louis Gu berhenti mondar-mandir dan perlahan berbalik. Tatapannya tertuju pada wajah pria tua itu yang masih menyiratkan sisa-sisa ketakutan sementara sudut bibirnya perlahan membentuk senyuman tipis yang penuh teka-teki. Dia berkata, sepertinya aku telah menemukan permata kasar yang tersembunyi di tengah debu. Baiklah. Aku sendiri yang akan menemui tamu istimewa dari alam bawah ini. Mendengar ini, ekspresi pria tua itu berubah drastis. Jantungnya mencelos, dan ia buru-buru melangkah maju, menangkupkan kedua tangan seraya memohon dengan mendesak. Pemimpin klan, Anda sama sekali tidak boleh melakukan itu. Nada bicaranya sungguh-sungguh, setiap kata syarat akan ketulusan, pemuda ini memiliki latar belakang misterius dan dasar kekuatan yang tak terduga, namun ia memegang petunjuk krusial mengenai formasi konversi energi nuklir sesuatu yang paling kita butuhkan. Ini adalah satu-satunya kesempatan bagi klan Xuanming kita untuk melepaskan diri dari belenggu klan Dewa Hao Tian. Jika Anda turun tangan secara pribadi mencoba menguji atau menekannya dan tanpa sengaja memicu konflik yang menyebabkan kesepakatan itu gagal, kita akan kehilangan jauh lebih banyak daripada sekadar token untuk pertemuan perdagangan. Kita akan kehilangan kesempatan langka yang hanya muncul sekali dalam 1000 tahun untuk menghancurkan monopoli teknologi klan Dewa Hao Tian dan mengubah keseimbangan kekuatan antara kedua ras kita. Masalah ini menuntut kehati-hatian tingkat tinggi. Kita tidak boleh bertindak gegabah. Mata Louis Gu sedikit menyipit, kilatan ketertarikan di tatapannya meredup sesaat. Setiap poin yang disampaikan lelaki tua itu tepat mengenai inti permasalahan. Perseteruan antara klan kuno Xuanming dan klan Dewa Hao Tian telah lama menemui jalan buntu. Klan Dewa Hao Tian memegang teknologi inti untuk konversi energi nuklir. Menggunakan sistem ini, mereka terus-menerus menyedot energi primordial dari berbagai alam di seluruh kosmos, menyebabkan kekuatan mereka melonjak tajam dari tahun ke tahun. Dalam interaksi mereka dengan klan kuno Xuanming, mereka bertindak tanpa ampun terus-menerus memanfaatkan keunggulan mereka dan memeras klan tersebut hingga habis, memperlakukan klan kuno Xuanming tak lebih dari sekadar negara bawahan yang sumber dayanya bisa dikuras sesuka hati. Meskipun memiliki harta karun tertinggi seperti Dao Agung kehampaan dan realitas, sumber daya alam rahasia yang langka, dan giok pemutus jiwa klan kuno tetap tidak dapat mengakses inti sistem energi nuklir tersebut, sehingga mereka terus-menerus berada di bawah kendali lawan mereka. Informasi krusial yang dimiliki Dev merupakan peluang terbaik klan kuno Xuanming dalam 10.000 tahun untuk memecahkan kebuntuan ini. Sama sekali tidak ada ruang untuk kesalahan. Louis Gu terdiam sejenak. Ketajaman matanya perlahan berganti dengan pemikiran mendalam saat ia bergumam pada dirinya sendiri, kekerasan tidak akan berhasil, begitu pula memicu konfrontasi langsung. Aku harus mencoba pendekatan yang berbeda. Setelah mengucapkan kata-kata itu, ia mengibaskan tangannya dengan ringan. Aliran esensi primordial berwarna ungu tua yang murni dan mendalam mengalir anggun dari lengan bajunya, berputar di sekeliling telapak tangannya sebelum seketika memadat menjadi sebuah pagoda kuno nan indah yang ukurannya tak lebih besar dari telapak tangan. Pagoda itu tampak seolah terbuat dari perunggu kuno, memancarkan aura kekunoan yang berat dan syarat akan jejak waktu. Bangunan itu menjulang dalam 9 tingkat yang jelas, dengan lonceng-lonceng kecil berukir rumit dan berongga masing-masing seukuran butiran beras tergantung di sudut-sudut atap setiap tingkatnya. Sebuah lingkaran cahaya keemasan yang samar berkilau di permukaan pagoda. Di dalamnya, tak terhitung banyaknya rune yang terus berubah antara wujud nyata dan tak nyata, serta begitu halus hingga hampir tak terlihat oleh mata telanjang saling menjalin dan menari dalam siklus tanpa akhir. Meski tampak kecil dan rapuh, benda itu menyimpan misteri agung yang mampu menundukkan zaman dan meniru teknik apapun yang ada di dunia. Namun, saat ini, cahaya pagoda itu tampak redup. Benda itu terlihat sangat biasa, tanpa memancarkan aura yang mengintimidasi. Sang lelaki tua memusatkan pandangannya pada benda itu. Begitu matanya tertuju pada pagoda kuno tersebut, pupil matanya menyusut tajam dan napasnya tertahan secara naluriah. Ia terkesiap penuh takjub, pemimpin klan. Apakah ini? Apakah ini artefak leluhur klan pagoda ujian kehampaan dan realitas?
Ujung jari Louis Gu dengan lembut menyusuri permukaan pagoda yang dingin dan kasar. Kilasan kenangan dan keyakinan teguh terpancar dari matanya saat ia berucap dengan nada tenang namun penuh keyakinan, benar. Pagoda ini adalah harta karun agung warisan leluhur pertama klan kita. Meski tidak memiliki kemampuan menyerang atau bertahan secara langsung, pagoda ini menyimpan kemampuan unik yang melampaui hukum alam yaitu, replikasi ilusi. Setiap makhluk hidup yang memasuki pagoda akan menjalani analisis menyeluruh oleh hukum-hukum Dao Agung di dalamnya yang membedah dasar kultivasi, esensi, teknik, kemampuan bawaan, naluri bertarung, bahkan batas-batas fisik mereka. Hukum-hukum tersebut kemudian memadat membentuk sesosok penjaga sebuah proyeksi yang meniru dengan sempurna setiap kemampuan, jurus, dan ritme pertarungan sang penantang. Mereka yang masuk tidak sekadar menghadapi boneka formasi atau proyeksi ilusi hukum. Mereka menghadapi diri mereka yang lain, sebuah replika sempurna yang bebas dari kelemahan, emosi, rasa lelah, maupun kemungkinan melakukan kesalahan. Ia mengalihkan pandangan ke lapisan batu tebal yang membentuk langit-langit ruangan, seolah menembus penghalang untuk melihat Dev yang berada jauh di sana. Nada suaranya menyiratkan sedikit geli sekaligus sikap menilai, bukankah dia memiliki esensi kekacauan yang legendaris itu? Bukankah dia mengaku telah memahami inti formasi energi nuklir milik klan Dewa Hao Tian? Aku tidak akan memaksanya, membunuhnya, ataupun menekannya. Aku hanya akan membiarkannya menguji batas kekuatannya sendiri secara langsung. Jika dia mampu mengalahkan replika sempurna ini, itu membuktikan keyakinannya memang beralasan menjadikannya layak mendapatkan aliansi penuh serta pertukaran yang adil dengan klan Xuanming. Namun, jika dia bahkan tidak mampu mengatasi replika dirinya sendiri, maka petunjuk yang ia bicarakan mengenai inti energi nuklir itu hanyalah gertakan belaka kebohongan kosong. Pria tua itu membuka mulut seolah hendak bicara, namun ia ragu dan menahan diri. Karena sepenuhnya memahami sifat luar biasa dan mendalam dari pagoda ujian tersebut serta menyadari bahwa ini adalah metode paling aman, bersahabat, dan efektif untuk mengukur kemampuan sejati target mereka, ia akhirnya menundukkan kepala sebagai tanda setuju. Aku mengerti. Kapan pemimpin klan berniat memulai ujian ini? Louis Gu dengan tenang menyelipkan pagoda ujian ke dalam lengan bajunya. Tatapannya menembus lapisan batuan, tertuju pada kegelapan pekat di luar kota kuno Xuanming. Suaranya terdengar datar dan acuh tak acuh, selayaknya embusan angin. Besok saat senja begitu dia sudah benar-benar menetap dan kewaspadaannya menurun. Malam berlalu dalam sekejap mata. Keesokan harinya saat senja, matahari terbenam memulas cakrawala dengan warna merah darah, menyebarkan cahaya jingga kemerahan yang hangat dan lembut ke kota-kota kecil di sekitar kota kuno Xuanming. Jauh dari pusat kota yang ramai, kota-kota perbatasan ini berpenduduk jarang dan damai. Terbebas dari arus intrik dan bahaya yang menjadi ciri khas kota kuno, tempat ini hanya menawarkan penginapan-penginapan sunyi yang berderet di sepanjang jalan, tempat bagi para pembudidaya biasa untuk beristirahat, ditandai dengan cahaya lampu yang temaram dan suasana kehidupan sehari-hari yang sederhana. Dev, Aemon, dan Agnes memilih sebuah penginapan terpencil di sini. 3 kamar mereka terletak bersebelahan, memungkinkan mereka menghindari pengawasan pihak-pihak dari kota kuno sekaligus meluangkan waktu untuk beristirahat dan memulihkan diri. Dev duduk bersila di atas tempat tidur. Postur tubuhnya tegak dan tenang, sementara auranya terasa stabil dan tenteram. Ia membuka telapak tangannya, memperlihatkan sebuah token dari paviliun Chenxi, benda berwarna abu-abu gelap yang diukir dengan pola-pola samar yang terus berubah, seolah berkedip di antara kenyataan dan ilusi. Ukiran tersebut tampak kuno dan berwibawa, memancarkan aura murni dan stabil tanpa adanya keanehan apapun. Ini adalah tanda pengenal untuk masuk, satu-satunya kunci untuk mengakses pertemuan pertukaran di alam rahasia tersebut. Ujung jarinya dengan lembut menelusuri pola-pola kuno itu, sementara indera spiritualnya dengan cermat memeriksa benda tersebut berulang kali. Baru setelah memastikan tidak adanya segel tersembunyi, mantra pelacak, atau mekanisme serangan balik serta memverifikasi kemurnian aura hukum yang terkandung di dalamnya, ia menyimpan benda itu dengan aman ke dalam cincin penyimpanannya. Ia kemudian membentuk segel tangan untuk mengatur pernapasannya dan memejamkan mata, membiarkan dirinya memulihkan energi mental serta esensi vital yang terkuras akibat perjalanan, pertarungan, dan manuver strategis selama berhari-hari. Di luar jendela, cahaya senja memudar saat rona petang mewarnai dunia, dan selubung malam yang samar perlahan menyelimuti pemandangan. Lampu-lampu mulai menyala satu persatu di seluruh kota kecil itu, titik-titik cahaya yang mungil dan damai. Malam itu tampak seperti malam yang paling biasa, tenang, sunyi, dan tanpa gangguan. Namun, tanpa disadari siapapun, seberkas cahaya ungu tua yang terkondensasi dengan indah dan tersembunyi sempurna telah melayang diam-diam di atas pemandangan malam yang tenteram itu. Tersembunyi di balik bayang-bayang awan, cahaya itu telah meredam setiap jejak fluktuasi energi spiritual dan setiap aura hukum alam.
Bagaikan bayangan tak kasat mata yang menyatu dengan kegelapan tanpa mengusik burung ataupun debu, ia diam-diam mengitari kota itu sekali, lalu secara presisi mengunci lokasi kamar tamu tempat Dev menginap. Seketika itu juga, berkas cahaya ungu tua tersebut meredupkan kilaunya, lalu berubah wujud menjadi pagoda ujian kuno yang mungil dan indah. Pagoda itu menggantung diam di udara, tepat 3 kaki di atas kamar tamu tersebut. Pagoda itu tetap diam tak bergerak, tidak memancarkan cahaya, tekanan, maupun fluktuasi apapun. Bahkan jika seorang pembudidaya biasa melihatnya secara langsung, mereka akan mengiranya sebagai butiran debu yang melayang, sama sekali tidak mampu merasakan sifatnya yang luar biasa dan penuh misteri. Senyap dan tanpa suara. Tanpa wujud dan tak dapat disentuh. Badan pagoda ujian itu berputar sedikit. Lonceng-lonceng mungil yang menggantung di sudut-sudut atap ke-9 tingkatannya bergetar serempak. Meskipun tidak ada suara yang terdengar, sebuah penghalang transparan dari hukum alam diam-diam terbentang, menyelimuti kamar tamu itu bahkan seluruh area tempat ketiganya menginap. Begitu penghalang itu terbentuk, realitas di sekitarnya seketika dan tanpa suara tersingkap lalu tergantikan. Tidak ada pemandangan bencana yang dahsyat, tidak ada suara gemuruh ruang yang retak, bahkan tidak ada riak energi spiritual sedikitpun. Dev merasakan udara di sekitarnya tiba-tiba terhenti, seolah-olah seluruh dunia mendadak menegang. Segala aliran udara, energi spiritual, dan hukum alam membeku seketika. Kehangatan ruangan yang sebelumnya nyaman lenyap seketika, digantikan oleh sensasi kehampaan yang sedingin es, hampa bagaikan ruang kosong, dan mematikan. Matanya terbuka lebar secara tiba-tiba. Iris ungunya menajam layaknya mata pisau, dan gelombang kewaspadaan tinggi memancar kuat dari sorot matanya. Di hadapannya, kamar penginapan itu meluruh, runtuh, dan hancur berkeping-keping dengan kecepatan yang bisa dilihat oleh mata telanjang. Tempat tidur, meja kayu, kisi-kisi jendela, dinding, dan cahaya lampu setiap benda nyata terurai menjadi butiran-butiran cahaya halus berwarna putih keabu-abuan yang kemudian lenyap tertiup angin. Dalam sekejap mata, lingkungan fisik di sekitarnya lenyap sepenuhnya. Sebagai gantinya, terbentang hamparan luas kehampaan berwarna putih keabu-abuan tanpa batas. Kehampaan ini tidak membedakan antara langit dan bumi, tidak memiliki arah atas, bawah, kiri, ataupun kanan. Tidak ada matahari, bulan, atau bintang, tidak ada angin, embun beku, hujan, atau salju, bahkan tidak ada aliran waktu ataupun batasan ruang. Sejauh mata memandang, hanya ada kabut kacau berwarna putih keabu-abuan yang tebal dan pekat, berputar serta melayang tanpa henti. Pikiran Dev tetap tenang sepenuhnya. Tanpa sedikit pun rasa panik, asal-muasal kekacauan di dalam dirinya melonjak dan berkobar hebat. Selubung energi asal-muasal berwarna ungu keabu-abuan yang padat dan kokoh seketika menyelimutinya berlapis-lapis dan tak tertembus menghalau segala aura asing dan hukum-hukum aneh. Namun, saat ia mencoba memperluas indera ilahiyahnya untuk menyelidiki sekeliling dan mencari jalan keluar, kesadaran tak kasat matanya, yang menyebar keluar, menghantam penghalang kuno yang tak dapat dihancurkan. Kesadaran itu seketika terpental, hancur, dan terdesak mundur, bahkan tak mampu melihat sekilas pun pemandangan di baliknya. Seluruh kehampaan itu terkunci rapat, terisolasi layaknya sebuah dunia tersendiri. Sebuah formasi, domain, atau ilusi dari alam rahasia kuno. Dev menyipitkan mata ungunya dingin dan sulit ditebak lalu dengan cepat mengamati kehampaan di sekitarnya. Hukum-hukum yang mengatur ruang ini sungguh aneh. Meski tidak mengandung kekuatan agresif atau mematikan, hukum-hukum itu hadir di mana-mana dan meresap ke segala penjuru, membawa serta bentuk pengawasan dan pemeriksaan yang sangat halus serta sangat rahasia. Seolah-olah seluruh kehampaan itu adalah satu mata tunggal, yang menatap tanpa berkedip ke arah setiap gerakannya serta irama naik turun napasnya. Dev. Tiba-tiba, tak jauh di sebelah kiri, terdengar suara Agnes dingin, waspada, dan menyiratkan nada serius yang nyaris tak tertangkap indera. Dia melangkah perlahan keluar dari kabut kelabu keputihan. Jubah putihnya tampak bersih tanpa noda, dan aura es berkilauan berlapis-lapis di sekelilingnya saat mata biru sedingin es miliknya menyapu sekeliling dengan tajam. Alisnya berkerut menunjukkan kewaspadaan, aku tiba-tiba ditarik ke sini. Ruang di sekitar kita terkunci rapat, dan aliran energi spiritualku terasa lambat serta terhambat. Aku juga ada di sini. Di sebelah kanan, kabut bergolak saat sosok kurus Aemon melangkah keluar. Tangannya mencengkeram gagang pedang di pinggangnya. Aura pedang berwarna hijau pucat yang memancarkan energi lurus berdenyut samar, sementara aura kekuatan Taois yang murni dan tajam perlahan menguar. Dengan ekspresi serius, dia mengamati kehampaan kelabu keputihan yang tak bertepi itu dan berkata dengan suara berat, aku baru saja mencoba menembus paksa penghalang ruang ini menggunakan aura pedangku. Namun, begitu aura itu muncul, ia langsung lenyap dan diserap oleh kabut kehampaan hilang tanpa bekas bagaikan lembu tanah liat yang masuk ke lautan, bahkan tak mampu menciptakan riak sekecil apapun. Hakikat ruang ini jauh melampaui pemahaman kita saat ini.
Mereka bertiga mengambil formasi segitiga, berdiri saling membelakangi untuk melindungi satu sama lain. Dengan pikiran terfokus dan kewaspadaan tinggi, mereka segera memasang kuda-kuda pertahanan sekaligus serangan yang kokoh. Tepat saat mereka sedang berkonsentrasi menyelidiki area tersebut dan mencari cara untuk keluar dari kebuntuan, kabut kelabu keputihan yang berada sekitar 30 meter di depan tiba-tiba mulai bergolak dan memusat. Tak terhitung banyaknya titik cahaya kecil berwarna kelabu keputihan yang menumpuk, menyatu, dan membentuk wujud menyerupai penyatuan elemen purba di awal penciptaan. Hanya dalam beberapa tarikan napas, sesosok figur menyerupai manusia pun terwujud. Postur dan bentuk tubuhnya benar-benar identik dengan Dev dalam setiap detailnya. Sebuah lingkaran cahaya keemasan pucat yang lembut namun nyata berkilauan di sekujur tubuhnya. Wujudnya tampak padat dan tegas, dengan kontur yang jelas dan utuh. Namun, sosok itu tidak memiliki fitur wajah apapun. Wajahnya hanyalah permukaan kosong yang samar bagaikan permukaan cermin yang memantulkan bayangan terasa dingin, sunyi senyap bagaikan kematian, serta sama sekali tidak memancarkan vitalitas maupun emosi. Sosok itu berdiri diam di kehampaan, kedua tangan menjuntai alami di sisi tubuh, dengan postur tegak dan kokoh. Tidak ada fluktuasi energi spiritual ataupun rembesan esensi primordial. Sosok itu sunyi dan tak bergerak, bagaikan patung emas yang telah berdiri sejak zaman dahulu kala. Namun, keheningan yang mendalam itu menimbulkan rasa ngeri dan tekanan yang menusuk hingga ke tulang bagi mereka bertiga. Apa itu? Agnes mengernyitkan dahi, tatapan dinginnya terkunci pada sosok emas itu saat ia bertanya dengan suara rendah, boneka ilusi. Avatar tempur yang terbentuk dari hukum alam. Atau bayangan ujian dari klan Xuanming kuno. Dev tidak menjawab. Mata ungunya tetap tertuju pada sosok emas di hadapannya sementara pikirannya berpacu menganalisis dan memahami situasi. Alih-alih menyerang secara gegabah, ia perlahan melangkah maju satu kali dengan gerakan lembut. Itu adalah langkah pendek sejauh 3 kaki mantap dan senyap. Ia tidak menyalurkan energi spiritual ataupun mengerahkan esensi primordial. Itu hanyalah gerakan fisik yang sederhana. Seketika itu juga, sosok emas yang tadinya diam di depan sana melangkah maju dengan presisi yang sama persis. Panjang langkah, sudut, dan iramanya identik sebuah bayangan cermin yang sempurna, ditiru tanpa penyimpangan sedikit pun. Dev berhenti. Sosok emas itu pun berhenti secara serempak. Dev bergeser setengah kaki ke kiri. Sosok emas itu bergeser setengah kaki ke kiri sinkronisasinya mutlak. Dalam sekejap, firasat yang membuat bulu kuduk meremang menjalar di punggungnya. Ia meniru gerakanmu. Aemon berbicara dengan nada serius, tatapannya tajam. Sinkronisasi sempurna tanpa satu pun penyimpangan. Dev terdiam sejenak, kilatan cahaya melintas di matanya. Menghentikan upaya menguji gerakan lebih lanjut, ia mengangkat tangan dan menghimpun kekuatannya. Esensi kekacauan primordial berwarna abu-abu keunguan dengan cepat memadat dan membentuk wujud di telapak tangannya, seketika berubah menjadi bila esensi primordial tipis bagaikan sayap tonggeret namun tajam tiada taraf. Bila itu berkilau memancarkan aura dao kekacauan yang mampu menghancurkan segala hukum alam. Swiss. Diiringi suara samar membelah udara dan momentum dahsyat yang seolah merobek ruang itu sendiri, bila tersebut menebas lurus ke arah dada sosok emas itu. Serangan ini secepat kilat, kekuatannya terpusat, dan resonansi dao-nya murni. Ini adalah tebasan kekacauan milik Dev yang paling mendasar dan stabil. Namun, saat bila cahaya itu membelah udara, kilauan ungu keabu-abuan tiba-tiba memancar dari telapak tangan sosok emas itu. Sebuah bilah kekacauan yang identik sama persis dalam hal konsentrasi, kecepatan, dan resonansi dao dilepaskan secara bersamaan dari telapak tangan sosok emas tersebut. Dua bilah kekacauan yang identik dalam asal-usul, kecepatan, momentum, dan sifatnya bertabrakan dengan suara gemuruh yang dahsyat di kehampaan. Boom! Tanda pisah. Tidak ada raungan ledakan yang hebat. Yang terdengar hanyalah suara berat dan dalam dari benturan energi. Kedua bilah itu seketika saling meniadakan, hancur dan lenyap. Percikan cahaya ungu keabu-abuan tersebar ke segala arah, namun diam-diam ditelan oleh kabut putih keabu-abuan di kehampaan itu, tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Pupil mata Dev sedikit menyusut, dan hatinya mencelos. Itu benar-benar replikasi yang sempurna. Tidak ada penangkal elemen, tidak ada perbedaan kekuatan, tidak ada keunggulan atau kelemahan teknik serangannya sendiri dinetralkan dengan sempurna oleh tiruannya sendiri. Sekali lagi, Dev memantapkan tekadnya. Tanpa menahan diri sedikit pun, dia tiba-tiba melesat maju. Esensi kekacauan berwarna ungu keabu-abuan seketika menyelimuti tubuhnya, berubah menjadi gelombang energi primordial yang bergulung-gulung. Bergerak secepat kilat, dia melesat maju sejauh puluhan zang dalam sekejap. Teknik gerakannya sulit ditebak, terkadang menerjang lurus ke depan, terkadang bergerak menyamping, terkadang melakukan gerakan tipuan bergerak begitu cepat hingga meninggalkan lapisan-lapisan bayangan semu. Dia berusaha mengacaukan sinkronisasi lawan dan mencari celah melalui kecepatan ekstrim serta perubahan ritme yang dinamis.
Namun, tepat pada saat berikutnya, sosok emas itu juga bergerak cepat. Menandingi kecepatan ekstrim, teknik gerakan, perubahan ritme, dan gerakan tipuannya. Setiap perubahan arah, akselerasi, jeda, dan gerakan yang meninggalkan bayangan susulan yang dilakukan Dev ditiru secara instan, sempurna, dan presisi oleh sosok emas itu. Di tengah kehampaan, kedua sosok itu satu kelabu, satu emas mengimbangi satu sama lain dalam hal kecepatan, ritme, dan kekuatan magis, bergerak layaknya dua arus yang senantiasa sejajar. Tidak peduli bagaimana Dev mengubah gerakannya atau memvariasikan kecepatannya, ia tidak mampu memperkecil jarak barang setengah inci pun ataupun memperlebar jarak sedikit pun. Teknik tinju Dev berubah secara mendadak. Ia mengerahkan seluruh esensi kekacauan primordial ke dalam kepalan tangannya. Dengan kekuatan dahsyat yang tak terbendung membawa esensi mendalam dari kekacauan yang mampu melahap segala sesuatu dan menghancurkan segala teknik, ia melancarkan pukulan yang menggelegar. Tinju penghancur kekacauan. Ini adalah teknik tinju andalan yang ia ciptakan berdasarkan esensi kekacauan primordial. Teknik ini mewujudkan resonansi Dao ganda dari kelahiran kekacauan dan keheningan pemusnahan yang melahap segalanya. Sebuah teknik yang memadukan serangan dan pertahanan, serta memiliki dominasi yang tak tertandingi. Sosok emas itu melancarkan pukulan dengan sinkronisasi yang sempurna. Postur yang identik, resonansi Dao yang identik, tingkat kekuatan yang identik, dan daya lahap yang identik. Kedua tinju itu berbenturan dengan suara dentuman keras di tengah kehampaan. Boom! Gelombang kejut energi yang mengerikan meledak ke segala arah. Gelombang energi kacau yang luas menyapu ke segala penjuru, mengaduk dan mencabik-cabik kabut kelabu putih di sekitarnya. Seluruh kehampaan berguncang hebat saat lapisan-lapisan kabut bergolak tanpa henti. Tubuh Dev tersentak dan berhenti mendadak. Lengannya mati rasa, dan energi internalnya bergejolak. Meskipun tidak ada pijakan padat di bawah kakinya, ia tetap bisa merasakan dampak balik dari benturan kekuatan yang ekstrim itu. Sebaliknya, sosok emas itu berdiri kokoh bagaikan monolit, tak bergeming. Lingkaran cahaya di sekelilingnya mengalir mulus, tanpa fluktuasi, tanpa keraguan, dan tanpa tanda-tanda kehabisan energi. Kesadaran akan gawatnya situasi semakin menguat di hati Dev. Ia segera mengubah taktik menggunakan telapak tangan, tinju, jari, siku, lutut, dan tendangan memadukan pertarungan jarak dekat dengan serangan jarak jauh, beralih antara ilusi dan kenyataan, serta melepaskan kekuatan korosif dari esensi primordial miliknya. Dia mengerahkan segala kemampuan yang dimilikinya, setiap teknik yang telah dikuasainya, setiap pemahaman akan irama Dao, dan setiap kartu as yang tersembunyi mengeluarkannya secara bertubi-tubi dalam tempo cepat. Telapak pembelah kehampaan kekacauan. Jari pemusnahan. Langkah bayangan dunia kehampaan. Teknik erosi asal muasal kekacauan. Setiap jurus terasa lebih ganas dan lebih hebat daripada jurus sebelumnya. Namun, apapun kemampuan ilahi, misteri mendalam, atau irama pertarungan yang ia gunakan, sosok emas itu langsung menirunya melakukan serangan balasan dengan sempurna, tanpa sedikit pun penyimpangan. Asal muasal kekacauan miliknya mampu melahap energi spiritual kehampaan, begitu pula milik lawannya. Ilusi miliknya mampu mendistorsi persepsi ruang dan waktu, begitu pula milik lawannya dengan efek yang sama presisinya dan sama-sama mengecoh. Teknik gerakannya memungkinkannya melintasi batas antara kenyataan dan ilusi, dan lawannya pun mampu bergerak dengan sinkronisasi yang sempurna. Sejak awal, pertarungan itu terkunci dalam jalan buntu yang mutlak. Hal yang paling mengerikan adalah terkurasnya sumber daya miliknya. Dev adalah makhluk yang terbuat dari daging dan darah seorang pembudidaya sejati. Setiap kali ia menyalurkan kekuatan asal muasalnya, melepaskan ledakan kekuatan, atau mengubah taktik, ia mengonsumsi energi spiritual kekacauan internal, fokus mental, dan vitalitas fisiknya. Asal muasal, stamina, dan energi mentalnya terbatas. Pertarungan intensitas tinggi yang berkepanjangan berarti ia hanya akan semakin kelelahan, terkuras, dan melemah seiring berjalannya pertarungan. Namun, sosok emas itu berbeda. Sosok itu adalah bayangan yang terbentuk oleh hukum-hukum pagoda ujian, yang menarik energinya dari formasi susunan luas yang menyelimuti kehampaan. Ia tidak membutuhkan cadangan energi internal ataupun masa pemulihan. Ia tidak mengenal kelelahan maupun rasa sakit, tidak memiliki kelemahan, dan tidak merasakan kepanikan. Ia senantiasa presisi, stabil, dan berada dalam kondisi puncak sempurna tanpa celah dalam setiap tindakannya. Setelah pertarungan sengit yang berlangsung selama waktu pembakaran sebatang dupa, lingkaran cahaya kelabu ungu yang menyelimuti Dev tampak meredup secara nyata, dan napasnya mulai memburu. Butiran-butiran halus keringat dingin muncul di dahinya. Aliran energi asal muasal kekacauan di meridiannya menjadi lambat, dan dampak buruk terhadap staminanya terlihat sangat jelas. Sebaliknya, pancaran cahaya sosok emas itu tetap lembut namun konstan. Dari awal hingga akhir, tidak ada sedikit pun fluktuasi atau penurunan kekuatan, seolah-olah sosok itu belum pernah melancarkan serangan ataupun menghabiskan secuil pun energi.
Tidak ada jalan keluar untuk situasi ini. Aemon berdiri di samping, matanya tertuju pada pertarungan dengan rasa terkejut dan keseriusan yang mendalam seraya menghela napas panjang. Sosok itu meniru basis kultivasi, asal-usul, kemampuan ilahi, dan naluri bertarung dengan sempurna. Segala hal yang diketahui Dev, ia ketahui. Segala hal yang bisa dilakukan Dev, ia bisa lakukan. Ia tidak memiliki kelemahan ataupun celah. Ia tidak membuat kesalahan dan tidak pernah merasa lelah. Pada dasarnya, ia memaksa Dev bertarung melawan versi dirinya sendiri yang senantiasa berada di puncak kemampuan tanpa celah dan sempurna. Tatapan dingin Agnes tetap terpaku pada medan laga. Jemarinya sedikit menekuk, dan suaranya menyiratkan kecemasan yang tak bisa disembunyikan. Yang lebih mengerikan lagi adalah sosok itu hanya membalas serangan, ia tidak pernah memulai serangan lebih dulu, sehingga tidak memberi Dev celah untuk memecahkan kebuntuan. Selama Dev terus menyerang, energinya akan terus terkuras. Jika ini berlanjut, ia hanya akan kehabisan tenaga hingga akhirnya tewas. Mendengar kata-kata itu, Aemon tidak lagi sekadar menjadi penonton. Ia seketika memusatkan energinya ke dalam gerakan jari pedang. Klang! Suara denting pedang yang nyaring dan bergema membelah kehampaan saat aura energi pedang lurus berwarna putih kehijauan yang dahsyat membubung tinggi ke angkasa. Aura itu berubah menjadi aliran energi pedang sepanjang puluhan zang, yang diliputi esensi Dao tertinggi dari kemurnian Taois, sebuah kekuatan yang ditujukan untuk membasmi kejahatan dan melenyapkan ilusi lalu menghantam sosok keemasan itu. Ia berusaha memecahkan kebuntuan dengan kekuatan eksternal, mencoba menghancurkan bayangan cermin itu menggunakan kekuatan yang tidak berasal dari diri Dev sendiri. Namun, tepat pada saat berikutnya, sosok keemasan itu dengan tatapan mata yang tak bergeming dan kuda-kuda yang tak berubah hanya mengangkat tangannya dan menyapukannya ke udara. Sebuah aliran energi pedang putih kehijauan yang identik muncul begitu saja dari udara kosong memiliki esensi Dao, kekuatan, kecepatan, dan niat pedang yang persis sama. Kedua aliran energi pedang itu berbenturan dengan suara gemuruh yang dahsyat, saling memusnahkan dan menghancurkan satu sama lain. Hujan lebat pecahan pedang berwarna putih kebiruan berhamburan di angkasa sebelum ditelan sepenuhnya oleh kehampaan. Tubuh Aemon sedikit bergetar. Energi pedang yang besar di dalam dirinya tiba-tiba terkuras, dan auranya langsung melemah. Ketidakpercayaan memenuhi matanya, ia bahkan dapat meniru Dao pedangku. Melihat ini, Agnes segera turun tangan untuk membantu. Esensi embun beku yang menusuk tulang langsung menyebar keluar. Embun beku dan salju biru es memenuhi udara, membekukan ruang hampa dan mengikat hukum realitas. Berubah menjadi banyak sekali bila es, mereka menghujani sosok emas itu. Sosok emas itu mengangkat tangan, dan sejumlah bila es identik muncul secara bersamaan, dengan tepat mencegat serangan itu. Embun beku meledak dan hawa dingin yang membekukan menghilang. Embun beku yang mengisi kekosongan itu langsung dinetralkan. Bahu Agnes sedikit terkulai. Pengurasan energi spiritualnya terlihat jelas, dan wajahnya yang cantik agak pucat. Ketiganya bergantian menyerang, menyelidiki, dan melancarkan serangan sengit, namun setiap gerakan disambut dengan serangan balik yang tersinkronisasi sempurna dan netralisasi kekuatan tanpa satupun pengecualian. Pertempuran telah jatuh ke dalam lingkaran buntu, tanpa secerca harapan untuk terobosan. Setengah jam kemudian, Aemon terengah-engah. Bersandar pada pedang panjangnya untuk menstabilkan diri, dia menggelengkan kepalanya dengan senyum masam dan menghela napas, aku telah berkultivasi selama puluhan ribu tahun dan bertarung lebih dari 10.000 pertempuran, besar dan kecil, namun hari ini menandai pertama kalinya aku bertarung dalam pertempuran yang absurd dan membuat frustrasi seperti ini. Kita tidak bisa melawannya, menerobosnya, bertahan darinya, atau mundur darinya. Ini bukan ujian, ini adalah jebakan. Agnes juga menarik embun beku yang mengelilinginya. Napasnya sedikit tidak teratur saat ia berkata dengan nada serius, mekanisme replikasinya menargetkan kekuatan penyerang. Siapapun yang menyerangnya akan mendapati kemampuan mereka sendiri direplikasi dan digunakan untuk melawan mereka. Ia mensimulasikan kekuatan kita bertiga dengan sempurna. Memecah kebuntuan dengan kekuatan eksternal bukanlah pilihan. Dev perlahan mundur beberapa langkah, menghentikan semua tindakan ofensif, dan berdiri tak bergerak di kehampaan. Ia sedikit menundukkan pandangannya, menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri. Keringat dingin menetes dari pelipisnya hingga ke rahangnya, membasahi jubah di dadanya. Hampir setengah dari esensi kekacauan primordial di dalam dirinya telah habis. Meridiannya terasa nyeri tumpul, dan kelelahan yang nyata membebani pikirannya. Ia mendongak, diam-diam menatap proyeksi emas di hadapannya masih sempurna, masih tenang, masih tanpa celah. Dalam pikirannya, ia dengan cepat memutar ulang setiap detail pertempuran, setiap bentrokan, setiap gerakan yang sinkron. Teknik yang identik. Esensi yang identik. Ritme yang identik. Naluri yang identik. Replika yang absolut, sinkronisasi yang absolut, bahkan keseimbangan yang absolut.
Serangan frontal langsung, kekuatan yang luar biasa, terobosan berbasis kecepatan, bala bantuan eksternal setiap metode konvensional untuk memecah kebuntuan telah sepenuhnya diblokir. Karena setiap serangan akan dibalas, setiap gerakan dengan cermin, dan kekuatan yang sama akan menghasilkan pembatalan timbal balik. Dev bergumam pada dirinya sendiri. Kecemasan yang dalam di mata ungunya memudar, digantikan oleh ketenangan yang ekstrim, rasionalitas, dan fokus analitis. Kalau begitu aku tidak akan melakukannya. Saat kata-kata itu keluar dari bibirnya, esensi kekacauan primordial yang mengelilinginya langsung menghilang. Lingkaran cahaya abu-abu keunguan di permukaannya lenyap sepenuhnya, dan semua fluktuasi spiritual, aliran hukum alam, dan aura ritmis turun menjadi nol. Ia menjadi sangat biasa dalam sekejap seperti manusia biasa tanpa kultivasi berdiri diam di kehampaan. Sesaat kemudian, proyeksi emas di depan juga menarik semua pancaran, kekuatan, dan fluktuasinya, berdiri tanpa bergerak. Dev berhenti berdiri. Ia sedikit menekuk lututnya dan perlahan duduk bersila di kehampaan, menutup matanya untuk mengatur napasnya. Sosok emas itu secara bersamaan duduk bersila, menutup matanya, dan terdiam. Kehampaan abu putih yang luas dan sunyi senyap itu jatuh ke dalam keheningan mutlak. Tidak ada pertempuran, tidak ada suara gemuruh, tidak ada fluktuasi, tidak ada gangguan. Dua sosok duduk bersila saling berhadapan, satu abu-abu, satu emas terkunci dalam kebuntuan diam seperti dua patung abadi, membiarkan waktu perlahan berlalu. Aemon dan Agnes saling bertukar pandang, langsung memahami maksud Dev. Mereka pun duduk untuk mengatur napas dan mengisi kembali energi spiritual dan fokus mental yang telah mereka habiskan. Karena setiap gerakan ofensif pasti akan ditiru dan setiap serangan yang kuat akan dinetralisir, tindakan terbaik adalah keheningan mutlak, menggunakan keheningan untuk melawan situasi. Di dalam kehampaan, waktu seolah kehilangan semua maknanya. Setelah waktu yang tak tentu berlalu, napas Dev perlahan menjadi stabil. Esensi kekacauan primordial di dalam tubuhnya berangsur pulih, rasa lelahnya lenyap sepenuhnya, dan semangatnya kembali ke kondisi puncak. Ia tetap memejamkan mata, tampak seolah hanya sedang mengatur napas dan menghimpun energi, padahal kesadarannya sebenarnya sedang diperluas hingga batas maksimal. Beragam pikiran berpacu di benaknya melakukan simulasi, tinjauan, dekonstruksi, dan analisis. Replikasi, sinkronisasi, pencerminan. Inilah mekanisme inti dari entitas proyeksi pagoda ujian tersebut. Itu bukanlah prediksi, deduksi, ataupun pertarungan otonom. Itu adalah bentuk replikasi dengan jeda. Entitas itu harus terlebih dahulu menangkap gerakan, kekuatan, dan perubahan esensi purba Dev sebelum bisa melakukan replikasi yang tersinkronisasi. Ia selalu mengikuti ritme Dev, tertinggal sepersekian detik di belakang. Namun celah itu begitu tipis sehingga, dalam ritme pertarungan biasa, mustahil untuk dideteksi atau dimanfaatkan. Hal-hal yang direplikasinya meliputi kekuatan kultivasi, teknik dan kemampuan ilahi, manuver pertarungan, dan insting fisik. Namun, ia tidak dapat mereplikasi kekuatan yang berada di luar aturan yang berlaku, esensi yang ada di luar sistem, ataupun entitas yang melampaui hukum-hukum yang mengatur alam ini. Dalam sekejap, percikan inspirasi meledak di benak Dev. Ia akhirnya menemukan satu celah kecil, itu kunci untuk memecahkan kebuntuan. Seluruh sistem kultivasi surga ke-22, kekuatan spiritual, kekuatan ilahi, esensi primordial, dan Dao Agung berada dalam cakupan hukum replikasi pagoda ujian klan kuno Xuanming. Namun, di dalam tubuhnya, terdapat seutas kekuatan yang sama sekali berbeda. Itu adalah jejak energi nuklir yang berasal dari alam rahasia benua 7 bintang, sebuah kekuatan yang melampaui sistem kultivasi dari berbagai penjuru alam surgawi dan membebaskan diri dari belenggu hukum surga ke-22. Itu adalah kekuatan alam luar yang ia ekstrak sendiri dengan cara membongkar, memurnikan, dan menyerap sistem pengorbanan energi nuklir milenial milik klan Dewa Hao Tian. Itu bukanlah kekuatan spiritual, bukan pula esensi primordial, bukan Dao Agung, ataupun hukum-hukum langit yang tak terhitung jumlahnya. Itu adalah kekuatan asing dari luar alam semesta, sebuah entitas di luar sistem kekuatan yang benar-benar baru yang belum pernah dianalisis, dikatalogkan, ataupun ditiru oleh hukum peniru pagoda ujian. Aku telah menemukan celahnya. Mata Dev terbuka lebar seketika. Iris ungunya berkilau bagaikan bintang saat suaranya yang tenang bergema di tengah kehampaan. Aemon dan Agnes segera membuka mata, menatapnya dengan penuh harap dan antusiasme. Dev perlahan bangkit berdiri. Ia tidak menyalurkan sedikit pun esensi kekacauan primordial miliknya, ataupun memancarkan riak energi spiritual. Ia menatap proyeksi emas yang muncul bersamanya di hadapannya, sudut bibirnya terangkat membentuk senyum tipis namun penuh tekad. Dia berkata, kamu bisa meniru daoku, teknik-teknikku, esensiku, dan setiap jengkal kekuatan kultivasiku. Namun, kamu tidak bisa meniru kekuatan yang bukan berasal dari dunia ini.
Begitu kata-kata itu terucap, Dev melangkah maju bergerak dengan kecepatan yang sengaja diperlambat, stabilitas sempurna, serta irama yang konstan dan tak tergoyahkan. Itu adalah gerakan fisik murni tanpa melibatkan energi spiritual, esensi, hukum, ataupun fluktuasi apapun. Satu langkah, dua langkah, tiga langkah. Ia bergerak maju dengan kecepatan yang stabil dan konstan. Gerakannya sangat mulus tanpa fluktuasi sedikit pun. Sosok emas itu mundur dengan sinkronisasi sempurna, meniru langkah, irama, dan postur tubuhnya tanpa penyimpangan sekecil apapun. Dev perlahan meningkatkan kecepatannya, beralih dari jalan santai menjadi langkah cepat, lalu lari-lari kecil, dan akhirnya berlari sekuat tenaga. Sepanjang proses itu, ia hanya mengandalkan kekuatan fisik murni, tanpa menggunakan satupun kekuatan kultivasinya. Sosok emas itu terus mundur dengan keselarasan sempurna, iramanya tak pernah goyah sedikit pun. Tepat saat Dev berlari secepat mungkin hingga batas kemampuannya dan hendak mencapai bayangan proyeksi itu, dia tiba-tiba menarik kembali kekuatannya dan berhenti mendadak. Kecepatannya yang luar biasa turun menjadi nol dalam sekejap. Inersia tubuh fisik adalah hukum fisika aturan dunia fana bukan hukum kultivasi. Dengan demikian, hal itu berada di luar cakupan presisi replikasi bayangan tersebut. Akibat momentum dari lari berkecepatan tingginya, tubuh Dev condong ke depan sejauh setengah inci saja. Namun, bayangan emas itu terbentuk oleh hukum-hukum menara. Ia tidak memiliki inersia fisik. Bayangan itu mereplikasi tindakan berhenti, bukan momentum fisik di baliknya. Tepat pada saat itulah. Selisih setengah inci. Jeda waktu 1/10.000 tarikan napas. Sebuah celah, kehampaan, mutlak yang muncul dari transisi antara kekuatan lama dan baru, jeda sesaat dalam gerakan, dan keterlambatan dalam replikasi hukum tiba-tiba muncul. Tanpa keraguan sedikit pun, Dev memanfaatkan kesempatan yang sangat singkat dan langka ini. Jauh di dalam dantiannya, sebuah tanda kecil kekuatan nuklir yang selama ini tak diketahui siapapun, dan bahkan tak terdeteksi oleh Louis Gu tiba-tiba menyala. Sebuah kekuatan yang samar, terkonsentrasi, murni, dan benar-benar asing seketika melonjak melalui meridiannya, mencapai ujung-ujung jarinya. Semburat kekuatan ini sangatlah lemah terlalu lemah untuk melancarkan serangan mematikan, dan begitu samar hingga pembudidaya biasa tidak dapat merasakannya sama sekali. Namun, kekuatan itu cukup unik, cukup asing, dan cukup melampaui batasan biasa. Untuk pertama kalinya dalam sejarah panjang pagoda ujian, hukum replikasinya yang telah memadat berhadapan dengan sistem kekuatan yang sepenuhnya berada di luar kapasitas analisisnya. Sistem itu tersendat. Hukum-hukumnya goyah. Dan proses replikasi mengalami gangguan. Lingkaran cahaya keemasan yang berputar di sekeliling sosok emas itu mengalami keraguan sesaat yang nyaris tak terasa. Irama replikasinya melambat sedikit saja. Jeda sesaat yang sangat kecil itu menjadi satu-satunya celah harapan di tengah situasi yang sangat kritis dan mematikan. Tatapan mata Dev menajam bagaikan bilah pedang. Ia tidak ragu sedikit pun. Asal-muasal kekacauan primordial yang selama ini diam seketika meledak dahsyat. Pancaran cahaya kelabu keunguan yang meluap membawa serta secercah kekuatan inti dari luar semesta memadatkan diri menjadi ujung tajam pamungkas yang mampu menghancurkan segala hukum alam. Bagaikan pedang yang melampaui kosmos dan merobek tatanan hukum alam, serangan itu menghantam dengan presisi tepat di pusat dada sosok emas tersebut mengincar celah kerentanan yang muncul sesaat akibat keraguan tadi. Krak! Suara nyaring yang menusuk cukup tajam hingga mampu meretakkan hukum realitas itu sendiri tiba-tiba bergema di tengah kehampaan. Di tengah dada sosok emas itu, sebuah retakan halus seketika muncul dan dengan cepat menjalar ke seluruh tubuhnya. Di sepanjang jalur retakan itu, tubuh emas yang terikat oleh hukum alam tersebut runtuh sedikit demi sedikit, hancur lapis demi lapis, dan meluruh menjadi serpihan demi serpihan. Tidak ada ledakan dahsyat yang mengguncang semesta, hanya proses penguraian dan pemusnahan total. Proyeksi yang tanpa celah dan tak terkalahkan itu yang tadinya begitu sempurna dan perkasa pecah bagaikan kaca berglasir dan sirna bagaikan cahaya bulan yang tercerai-berai. Ia berubah menjadi jutaan bintik emas kecil yang melayang lalu lenyap sepenuhnya ke dalam kehampaan kelabu putih. Di tengah kehampaan itu, kilatan cahaya emas terakhir pun padam sepenuhnya. Ruang hampa kelabu putih yang sebelumnya mengurung langit dan bumi seketika mulai berputar hebat, menyusut, runtuh, dan hancur berkeping-keping. Krak, krak, krak. Tak terhitung banyaknya retakan ruang yang saling bersilangan, sementara penghalang kehampaan yang maha luas itu retak, terkelupas, dan meluruh lapis demi lapis. Cahaya putih yang menyilaukan seketika membanjiri pandangan. Sesaat kemudian, dunia terasa berputar hebat. Pandangannya kembali fokus. Kamar penginapan yang familiar, cahaya lampu yang berpendar menembus kisi-kisi jendela, dan embusan angin senja semuanya terhampar tenang di hadapannya. Tempat tidur, meja dan kursi, serta cahaya lampu itu tetap tak berubah. Bahkan butiran debu yang melayang di dekat kisi-kisi jendela pun tidak bergeser sedikit pun.
Seolah-olah ujian keputusasaan, jebakan maut ilusi cermin, dan pertarungan hidup mati selama 1 jam terakhir itu hanyalah mimpi sesaat. Dev duduk tegak di atas tempat tidur, auranya naik turun dengan lembut, sementara intensitas tajam yang memancar saat ia memecahkan kebuntuan tadi masih tertinggal di matanya. Pintu-pintu di kedua sisinya terbuka hampir bersamaan. Aemon dan Agnes melangkah keluar dengan cepat. Saat ketiganya saling bertukar pandang di lorong penginapan, sorot mata mereka memancarkan keseriusan yang sama dan rasa sadar yang masih diliputi kebingungan tatapan orang-orang yang baru saja lolos dari malapetaka besar. Ujian ilusi ini sungguh sangat berbahaya. Aemon mengembuskan napas panjang, jantungnya masih berdegup kencang karena sisa-sisa rasa ngeri. Seandainya kita gagal menemukan celah itu, celah yang berada di luar aturan sistem, kita mungkin sudah terjebak selamanya di dalam kehampaan ilusi cermin tersebut. Tatapan Agnes tampak tenang saat ia memandang Dev, nadanya menyiratkan rasa takjub. Kilasan energi aneh terakhir yang kamu lepaskan itu menghancurkan aturan replikasi lawan. Kekuatan macam apa itu? Dev tidak langsung memberikan penjelasan. Sebaliknya, ia tiba-tiba mengangkat pandangannya, menembus atap penginapan dan pekatnya malam, lalu memusatkan perhatian pada seberkas cahaya ungu gelap yang melesat cepat menuju langit tinggi. Ia bisa merasakan dengan jelas bahwa berkas cahaya itu masih menyimpan aura hukum menara ujian serta jejak yang tertinggal dari entitas yang mengendalikan seluruh alam ilusi tersebut. Sosok yang mengujinya itu ternyata selama ini bersembunyi dalam bayang-bayang, mengamati, mengendalikan, dan mencermati setiap momen. Klan kuno Xuanming. Dev berucap dengan suara rendah, dingin, dan tenang, namun syarat akan pemahaman yang mendalam. Tampaknya, pada akhirnya, kamu masih tidak percaya bahwa seorang pembudidaya lepas dari alam bawah bisa memegang kunci untuk memecahkan kebuntuan yang begitu kamu dambakan. Sembari berbicara, ia menjentikkan ujung jarinya dengan ringan. Seberkas tanda kekacauan yang sangat kecil dan tersembunyi melayang keluar tanpa suara dan tanpa jejak. Seperti sebutir debu, tanda itu diam-diam menempel pada kilatan cahaya ungu gelap yang sedang melesat cepat menjauh. Tanda ini tidak memiliki kemampuan menyerang, tidak memicu peringatan apapun, dan tidak memancarkan fluktuasi energi. Fungsinya murni untuk melacak, merekam, dan memantau. Karena pihak lawan berusaha menguji kedalaman kemampuannya, ia pun akan memanfaatkan kesempatan ini untuk mengungkap rahasia mereka sebagai balasannya. Karena ada yang ingin menguji batas kemampuanku. Dev menurunkan tangannya. Mata ungunya setenang dan sedalam jurang maut, nadanya tenang namun tegas. Maka aku sekalian akan melihat dengan jelas niat dan tipu muslihat apa yang sebenarnya dimiliki oleh sosok yang sedang mengujiku ini. Malam telah larut, dan angin malam membawa hawa dingin yang menusuk. Penginapan di kota kecil itu kembali sunyi, seolah-olah gangguan yang baru saja terjadi telah sepenuhnya mereda. Sementara itu, ratusan mil jauhnya, di dalam sebuah ruangan bawah tanah milik klan kuno Xuanming. Louis Gu berdiri mematung, menopang menara ujian kuno di telapak tangannya, sebuah menara yang kini tampak suram tak bercahaya, dengan energi spiritual yang telah habis terkuras sepenuhnya. Seluruh pola berlapis emas pada menara itu telah meredup, setiap rune baik yang bersifat ilusi maupun nyata telah senyap, dan lonceng-lonceng yang menggantung di atap bertingkat 9 itu tak lagi berdenting. Setiap benturan, setiap adu kekuatan secara langsung, setiap pertarungan strategi, dan setiap momen saat hukum realitas terhenti di dalam ilusi tersebut semuanya masih terpatri jelas dalam kesadaran ilahiyahnya. Terutama, ledakan kekuatan asing yang aneh dan tiba-tiba di saat-saat terakhir, sebuah kekuatan yang melampaui segala sistem hukum yang dikenal dan menghancurkan kemampuan ilusi tersebut dalam mereplikasi kenyataan telah memicu badai dahsyat di dalam hati daunnya, yang selama 10.000 tahun ini tak pernah tergoyahkan, yaitu asal-muasal kekacauan. Sebuah tanda kekuatan inti. Kekuatan dao asing yang berada di luar sistem yang telah mapan. Louis Gu menatap lekat menara di telapak tangannya. Matanya berkecamuk dengan campuran rasa terkejut yang luar biasa, kecurigaan, kewaspadaan, dan perenungan mendalam. Gumamannya yang rendah bergema perlahan di dalam ruangan yang sunyi itu. Hanya seorang dewa emas dari alam bawah, namun menyimpan asal-muasal kekacauan primordial dan menguasai kekuatan inti yang asing dari luar cakrawala. Asal-usul orang ini jauh lebih misterius, mengerikan, dan tak terduga daripada yang kubayangkan. Di seantero surga ke-22 yang diselimuti kegelapan malam, arus bawah permukaan bergerak dengan dahsyat. Sebuah permainan strategi rahasia yang ditandai dengan aksi saling menguji, bermanuver, dan menimbang risiko telah terbentuk secara diam-diam. Bersambung.